Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KH Project. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan tentang virtualization, yang mana pada virtualization ini saya akan menggunakan teknik virtualization berbasis container, bukan berbasis virtualization yang berbasis namanya hypervisor. Nah, sebelum kita memulai demonstrasi ini ataupun mencoba untuk membangun virtualization berbasis container ini, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe di channel. Thank you and enjoy the video. Kita akan membangun Docker berbasis container ini. Untuk memulainya, kita harus menyediakan project yang kita akan bungkus menjadi suatu virtualization, yang mana yang akan saya praktekkan di sini adalah suatu project dari aplikasi ataupun aplikasi web yang sudah saya buat, yaitu mengenai tentang IRC, yang mana di dalamnya itu atau di dalam web aplikasi ini menggunakan sistem Docker untuk menjalankan aplikasi ini sebelum di build ke dalam suatu server sungguhan. Untuk membuatnya, kalian hanya perlu membuat suatu file yang bernama Docker Compose untuk menyatukan kontainer-kontainer yang ingin kalian build. Langkah pertama adalah kalian membuka projectnya terlebih dahulu, kemudian open folder. Karena sini sudah ada, kita tidak usah harus membuka open folder. Bila sudah, kita membuat suatu file yang bernama Docker Compose, yang mana di dalamnya adalah suatu kontainer-kontainer yang ingin kita build menjadi satu image supaya dapat dijadikan suatu mini server untuk development system. Di sini saya menggunakan 3 service atau 3 elemen. Di antaranya adalah service untuk aplikasinya, yaitu Django. Yang kedua adalah service untuk database-nya yang bernama DB, dan yang ketiga adalah service untuk web servernya yang bernama Nginx. Setelah kita membuat ini semua, membuat code program untuk membuat kontainer dari masing-masing service ini, langkah selanjutnya adalah kita mencoba untuk membuildnya atau membangunnya. Setelah kita buat kontainer ini, kita harus membangunnya dengan membuat satu file lagi, yaitu bernama Docker file, yang mana di dalam Docker file ini nantinya service-service ini akan kita jadikan suatu image supaya dapat berjalan di OS kita. Docker ini dapat berjalan di OS manapun, bisa di OS Linux ataupun di OS Windows. Namun di demonstrasi ini saya menggunakan OS Linux. Nah, di sini kita di Docker file kita akan mengambil atau memanggil image yang sudah ada pada Docker Hub tersebut. Nah, Docker Hub ini adalah sebuah repository untuk menampung semua image yang sudah dibuild oleh user-user sebelumnya. Bisa jadi dari user yang kita akan buat tersebut atau aplikasi yang kita akan buat tersebut menjadi image, ataupun user-user yang ada di dalam organisasi. Contohnya di organisasi Microsoft itu ada namanya image untuk membuild atau menarik dari database-nya. Contohnya bisa memanggil database Microsoft itu SQL Server. Namun di sini saya tidak menggunakan SQL Server, maka saya hanya memanggil aplikasi frameworknya saja, yang mana menggunakan bahasa pemrograman Python. Maka saya akan memanggil image-nya Python yang berversi terakhir ataupun version 3. Setelah itu, apabila sudah dipanggil image dari Docker Hub, kemudian akan dijadikan suatu environment, atau kita membuat environment supaya Django-nya ini atau Python ini dapat berjalan di aplikasi Django-nya, karena Python itu harus menggunakan environment supaya dapat berjalan atau supaya dapat di-debugging. Apabila sudah, langkah selanjutnya adalah menjalankan code program mkdir. Mkdir ini adalah sintak untuk membuat folder, yang mana sintak untuk membuat folder ini adalah bernama code. Nantinya folder code ini akan masuk ke dalam image-nya Python. Nah, image Python ini karena kita tidak from-nya itu dari OS, maka mkdir-nya ini akan dibuat ke dalam suatu mini OS, yaitu Debian server, supaya dapat dibuild code ini. Kemudian apabila sudah, langkah selanjutnya adalah menjalankan atau mengiuskan atau memakai folder tersebut. Apabila sudah, maka langkah selanjutnya adalah menginstal file ataupun menginstal service tambahan, yaitu diantaranya ada mencoba untuk mengupdate data, kemudian menginstal service tambahan untuk dapat berjalan MySQL. Karena saya di sini menggunakan database-nya adalah MySQL Server, maka saya akan menambahkan ekstensi tambahannya, yaitu dengan menambahkan default lib MySQL. Kemudian saya menambahkan Python 3 di dalam mini server saya. Mini server yang defaultnya adalah Debian. Kenapa Debian? Karena OS dari server kita ataupun OS dari
PC kita adalah base-nya itu atau parent-nya adalah Debian. Karena ini menggunakan OS Ubuntu, parent-nya adalah Debian. Maka mini servernya nanti akan beroperating system Debian. Kemudian kalau sudah, kita menjalankan PIP untuk menginstal pip-nya supaya dapat menginstal ekstensi aplikasi di dalamnya, ekstensi ataupun service dari aplikasi frameworknya, supaya dapat install ekstensi tambahan kayak contohnya untuk menambahkan atau multiple choice ataupun bisa untuk menambahkan angka. Jadi ini kayak ekstensi tambahan di frameworknya nantinya. Itu fungsi dari PIP. Nah, kenapa selanjutnya adalah menambahkan atau menuliskan sintak add. Tujuannya adalah untuk membuat file requirement, yang mana file requirement.exe ini akan diimport atau akan dimasukkan ke dalam folder code yang ada di mini server kita nantinya. Kemudian kalau sudah, maka kita install yang ada di requirement tersebut. Nah, di dalam requirement ada namanya untuk frameworknya itu Django, kemudian ada ekstensi untuk dapat berinteraksi antara aplikasi dengan database yaitu MySQL client, kemudian adalah untuk membuild semuanya itu menggunakan Unicorn, dan ada ekstensi tambahan untuk tanggal dan juga multiple select field atau checkbox. Nah, apabila sudah, langkah terakhir adalah mengcopy project yang ada di fisik di OS kita importkan ke dalam folder mini server dari OS mini kita, yaitu Debian itu yang dimana di dalamnya itu adalah basicnya adalah Debian, yang mana di dalamnya itu adalah program dari Python Django tersebut. Nah, apabila sudah, nanti akan kita coba praktekkan dengan menggunakan perintah di terminal untuk membuildnya. Ini adalah sintak untuk membuat data ataupun membuat kontainer-kontainer supaya dapat dijadikan satu image. Untuk menyatukan itu atau untuk mengikat kontainer-kontainer itu di dalam Docker ada namanya service bernama Compose untuk menyatukan kontainer-kontainer tersebut. Kita buka saja folder yang kita ingin build dengan open in terminal. Kemudian kalau sudah masuk ke dalam folder tersebut, kita coba untuk membuildnya, karena sebelumnya ini saya sudah menginstal Docker dan juga Compose pada OS Linux saya. Nanti untuk cara instalasi Docker dan juga Docker Compose ada di video lainnya. Bila sudah terbuka terminalnya, langkah selanjutnya adalah mengetikkan perintah sudo docker. Karena kita menggunakan Compose untuk menyatukannya, maka kita menggunakan perintah Compose, kecuali kita menggunakan Docker saja tanpa harus disatukan menggunakan file, atau kita hanya memanggil file saja, maka kita ketikkan perintah docker. Sedangkan kalau kita ingin menyatukan kontainer, maka kita menggunakan compose. Itu docker compose, kemudian ketikkan perintah up ini adalah untuk menghidupkan setelah service ataupun kontainer-kontainer telah terbangun pada compose tersebut. Kemudian menambahkan perintah di akhir adalah build, min build. Ini adalah untuk membangun dari kontainer-kontainernya menjadi suatu image. Kalau sudah, kita pencet enter, masukkan password dari user OS kita, kemudian nantinya akan membuat image-nya dari kontainer-kontainer yang sudah kita buat pada file docker compose dan juga docker file. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Ini cukup memakan waktu, tergantung dari kecepatan internet yang kalian punya itu berapa banyak. Kalau dia cepat, maka proses dari download download container dan juga image ini akan cepat selesainya. Kita tunggu. Kalau sudah berhasil, maka akan ada
image yang telah terinstall, yaitu image dari DB, Nginx, dan juga ya arsipnya. Tampilannya di sini udah terbangun dari file kontainer-kontainer yang sudah kita install dan juga sudah kita buat image-nya. Kita tunggu saja. Nah, kalau sudah berhasil seperti ini, udah ada tulisan HTTP 088 ini, maka proses dari membangun Docker pada OS development ini sudah berhasil. Untuk pembuktiannya kita ke Chrome, kemudian kita tuliskan sintak IP address dari web server kita, lalu enter. Apabila sudah berhasil masuk seperti ini atau tampil gambar seperti ini, maka proses dari membangun kontainer-kontainer ke dalam Docker yang kita telah buat itu sudah berhasil. Cukup sekian dari demonstration dari Docker, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.